sekarang kan mewabah virus corona. Virus corona itu apa sih, Kak? Virus itu termasuk patogen, Dek. Patogen adalah parasit yang mampu menimbulkan penyakit pada inangnya. Inangnya dari virus corona sendiri yaitu manusia. Ada dong, Dek, misalnya bakteri dan jamur. Beberapa jenis bakteri dan jamur juga bersifat parasit karena dapat menimbulkan penyakit pada makhluk hidup. Jadi, semua patogen itu bersifat parasit ya? Benar sekali, adikku. Tanpa kita sadari, di sekitar kita terdapat berbagai macam patogen. Mungkin di udara, menempel di kursi dan meja, atau bahkan menempel di tangan kita. Jika patogen tersebut masuk ke dalam tubuh, dapat mengakibatkan terjadinya penyakit infeksi. Lalu apa yang dimaksud dengan patogen? Apa saja jenis-jenis patogen? Patogen adalah parasit yang dapat mengakibatkan penyakit pada inangnya. Saat patogen menginfeksi tubuh inangnya, patogen akan berkembang biak dan memperoleh nutrisi dari inangnya. Selain itu, beberapa jenis patogen dapat menghasilkan zat racun yang dapat merusak sel-sel inangnya. Infeksi patogen tersebut dapat mengakibatkan kematian pada inangnya. Nah, inang dari patogen ini merupakan makhluk hidup seperti tumbuhan, hewan, bahkan manusia. Lalu, apa saja jenis-jenis patogen? Ada beberapa jenis patogen, antara lain bakteri, jamur, dan virus. Apa perbedaan antara bakteri, jamur, dan virus? Sekarang, kita akan membahasnya satu persatu. Bakteri merupakan organisme prokaryotik uniseluler. Disebut organisme prokaryotik karena bakteri tidak memiliki membran inti, dan disebut uniseluler karena hanya tersusun atas satu sel. Oleh karena tidak memiliki membran inti, materi genetik terlihat seperti tersebar di sitoplasma. Bakteri berkembang biak dengan cara pembelahan biner. Bakteri memiliki beberapa bentuk, yaitu monococcus, diplococcus, spirillum, streptococcus, staphylococcus, bacillus, dan sporocyta. Bakteri dapat ditemukan di berbagai tempat, bahkan di lingkungan yang ekstrim sekalipun, seperti di hamparan salju yang sangat dingin, di lingkungan yang sangat panas, dan di dasar laut yang sangat asin. Bakteri ada di mana-mana. Beberapa jenis bakteri merupakan patogen pada manusia. Bakteri tersebut menginfeksi tubuh manusia dan mengakibatkan penyakit. Sekarang, ayo kita cari tahu jenis-jenis bakteri yang mengakibatkan penyakit pada manusia. Namun, tidak semua jenis bakteri merugikan bagi kehidupan manusia. Beberapa jenis bakteri dapat dimanfaatkan dalam pembuatan bahan makanan, misalnya keju dan yogurt. Selain itu, di dalam tubuh kita juga terdapat bakteri, yaitu bakteri Escherichia coli. Bakteri tersebut hidup di usus besar yang berperan membantu proses pembusukan sisa-sisa makanan. Bakteri tersebut menguntungkan bagi manusia selama populasinya tidak berlebihan. Lalu, apa itu jamur? Jamur merupakan organisme eukariotik. Disebut organisme eukariotik karena jamur memiliki membran inti. Jamur ada yang tersusun atas satu sel atau disebut uniseluler, dan ada yang tersusun atas banyak sel disebut multiseluler. Jamur ada yang bersifat mikroskopis karena berukuran sangat kecil,
sehingga tidak dapat dilihat dengan mata secara langsung. Ada juga yang bersifat makroskopis karena ukurannya yang cukup besar. Beberapa jenis jamur dapat merugikan kehidupan manusia karena dapat mengakibatkan penyakit. Inilah contoh beberapa jenis jamur yang merupakan patogen pada manusia. Tapi ingat, tidak semua jenis jamur bersifat merugikan. Bahkan, keberadaan jamur di alam sangat menentukan keberlangsungan suatu ekosistem. Di alam, jamur bersama dengan bakteri berperan sebagai dekomposer yang bertugas menguraikan sisa-sisa makhluk hidup menjadi unsur hara. Selanjutnya, unsur hara tersebut akan digunakan oleh tumbuhan untuk kehidupannya. Sementara itu, dalam kehidupan manusia, jamur juga memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam menghasilkan produk-produk makanan seperti tempe, kecap, tapai, dan roti. Nah, sekarang kita akan membahas tentang virus. Apa virus itu sesungguhnya? Apakah virus sama seperti bakteri dan jamur? Virus berbeda dengan bakteri dan jamur. Virus merupakan makhluk yang unik. Virus dikatakan sebagai benda tak hidup karena virus bukan berupa sel atau disebut aseluler. Selain itu, virus hanya mampu bertahan hidup dan berkembang biak di dalam tubuh inangnya. Namun, virus memiliki materi genetik seperti makhluk hidup meskipun hanya berupa DNA atau RNA saja. Jadi, virus tidak dapat dikatakan sebagai makhluk hidup seperti bakteri dan jamur karena bukan berupa sel. Ukuran virus jauh lebih kecil dibandingkan dengan ukuran bakteri dan jamur. Untuk dapat mengamati virus, harus digunakan mikroskop elektron. Semua jenis virus bersifat parasit. Beberapa jenis virus merupakan patogen pada manusia. Bagaimana penampakan virus saat dilihat menggunakan mikroskop elektron? Lalu, apa sajakah virus yang dapat menginfeksi manusia? Ayo kita lihat bersama. Nah, itulah jenis-jenis patogen yang ada di sekitar kita. Patogen dapat masuk ke dalam tubuh kita dengan berbagai cara. Misalnya, dengan cara bersentuhan, melalui makanan dan minuman yang terkontaminasi, melalui udara, dan melalui permukaan benda-benda yang terkontaminasi. Ingat, patogen-patogen tersebut tidak kasat mata, sehingga kalian tidak menyadari kehadirannya. Oleh karena itu, menjaga kebersihan merupakan tindakan terbaik agar terhindar dari patogen-patogen tersebut. Oh iya, pada video selanjutnya, kalian akan mempelajari lebih jauh tentang karakteristik virus. Sampai jumpa.